Salam Bapak Ibu Saudara. Kita akan sampaikan bagaimana mengembangkan panggilan yang terindah. Kita membuka Roma 11:29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Cukup pendek namun dalam, luas. Arti daripada satu ayat ini. Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya merenungkan setiap saudara dan saya ini sesungguhnya istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan itu sangat sayang dengan saudara dan saya. Tinggal bagaimana saya dan saudara ini menyikapi sikap Allah yang luar biasa untuk setiap saudara dan saya ini. Tuhan itu ingin umatnya itu mengerti sekali tentang dirinya. Umatnya itu tahu tentang dirinya. Dan apalagi bila saudara merespon, itu hati Tuhan sangat senang sekali. Tetapi bila kita tidak mau taat, kita tidak mau patuh, tidak mau menurut firman-Nya. Di gereja oke. Keluar dari gereja not oke. Kita enggak oke lagi. Kembali kepada dunianya lagi. Kembali kepada sikap sifat lamanya lagi. Itu Tuhan sangat sedih. Jangankan Tuhan, saya mendengar saja. Umpamanya, di mata saya sudah sangat bagus umat Tuhan ini. Tetapi tanpa mereka sadari, tanpa dia sadari, ketemu saya tahu dia nggak tahu saya. Udah melakukan pelanggaran firman, itu hati saya sedih. Ini manusia, saudaraku, sedih, apalagi Tuhan. Malam hari ini marilah kita menyikapi. Saudara, apa sih arti daripada kasih karunia itu? Kita harus mengerti dulu kasih karunia Allah atas diri saudara dan saya. Memang bila dijabarkan panjang, lebar, luas, dalam dan tidak akan pernah habisnya. Tapi porsi malam ini hanya untuk malam ini sebagai berikut, saudaraku. Kita melihat kasih karunia yang kita sikapi, kita ingat masa-masa peralihan, kita dibuat beralih dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Itu bukan kekuatan saudara dan saya, bukan kekuatan agama, bukan. Tapi kasih karunia Allah Tuhan. Kita melihat arti gereja yang sesungguhnya itu apa sih, saudara? Gereja apakah bangunan seperti yang saudara sandari malam hari ini? Yang kita bernaung di dalamnya terdiri dari atap, genteng, plafon, tembok kanan kiri muka belakang. Apakah itu gereja? Gereja yang sesungguhnya bukan seperti ini. Inilah gereja yang sesungguhnya. Dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9 bagian B demikian bunyinya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, gereja yang sesungguhnya seperti ini. Kita dipanggil dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Ini saudara rasakan tidak? Setiap kita bila merasakan, memungkinkan ada modal untuk menyampaikan, mensohorkan, menyuurkan kemana-mana. Kita beritakan kemana-mana. Ini modal. Tetapi kalau belum pernah merasakan, apa yang kita ceritakan? Apa yang kita sampaikan kepada mereka? Saudara, ini adalah arti gereja yang sesungguhnya. Dalam bahasa Yunani eklesia.
dipanggil dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Itu saudara dan saya, eklesia kita ini. Gereja yang sesungguhnya kita ini. Makanya jangan ada seorang pun membinasakan rumah Allah. Kata 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, kita harus betul-betul menghormati tubuh kita adalah gereja Tuhan. Jangan kau binasakan. Ada banyak cara membinasakan gereja itu. Orang yang biasanya tidak lepas dari minuman keras. Orang yang tidak lepas dari merokok. Orang yang tidak bisa lepas dari judi online. Atau terikat dengan pinjaman online. Ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan, saudaraku. Benar kata Tuhan melalui Injil Lukas. Apakah aku nanti menemukan iman di bumi? Soalnya apa? Menjelang kedatangan Tuhan, manusianya makin menjauh dengan Tuhan. Memang aktif ke gereja, memang rajin perpuluhan. Tapi apakah itu sudah cukup? Saya katakan belum. Sisi-sisi lain dilupakan. Sisi-sisi lain diabaikan. Terlalu mulia surga, saudaraku, sehingga terlalu banyak tuntutan Tuhan. Bukan berarti Anda nggak mampu, nggak bisa. Disiapkan Roh Kudus, Parakletos itu, disiapkan penolong sebagai gantinya Tuhan. Bisa kok, kalau mau. Tapi seringkali kita kekuatan diri kita mencoba dengan kekuatan diri kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak mampu. Saudara, bukan bentuk bangunan yang kelihatan selama ini. Nggak perlu mengagumi bangunan. Selama ada bangunan yang ada di atas muka bumi, di bawah kolong langit ini, mungkin mentereng luar biasa. Soundnya sudah miliaran harganya. Sound sistemnya. Dalamnya luar biasa. Itu tidak perlu. Di mata Tuhan itu nomor berapa, mungkin gak masuk hitungan. Tapi pribadi-pribadi yang datang dalam gereja tersebut, dalam gereja bangunan tersebut, itu diperhatikan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah ditetapkan demikian. Kita membaca Ulangan 26:19 berkata, dan ia pun akan mengangkat engkau di antara segala bangsa yang telah dijadikannya. Ini Anda loh saudara. Bangsa Israel baru dientas dari gelap Mesir menuju terang yang ajaib Kanaan. Proses ini. Saya ulangi. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Untuk menjadi umat yang terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Sikap Anda bagaimana? Bila ini adalah bicara tentang Anda. Andalah yang dimaksud oleh Tuhan itu. Engkau yang menjadi suatu umat yang terpuji, ternama, terhormat. Ini di atas segala-galanya, saudaraku. Bangsa mana yang bisa seperti ini? Kebaikan Tuhan jangan ditanggapi dengan ketidakadilan. Gak seimbang. Tolong diimbangi Bapak Ibu Saudara. Diimbangi dengan ketaatan serta penurutan kita. Wong gitu aja susah. Pada menjadi bangsa yang terpuji, ternama, dan terhormat. Luar biasa loh saudaraku.
Tapi seringkali daging begitu kuat. Daya tarik dunia begitu kuat. Dengan ketidakberdayaan kita, dengan keterbatasan kita, akhirnya kita mau tidak mau patuh dan taat dengan apa yang ada daya tarik dunia itu. Kita mengecewakan Tuhan lagi. Faktor manusia, sekali lagi, faktor manusia yang gampang merusak kepercayaan Allah. Faktor manusia, kepercayaan yang begitu indah atas saya dan saudara, dirusak olehnya begitu saja. Buat nikmat saya dan saudara ini, coba firman Tuhan saya sampaikan ini lengkap, ada tulisannya, ayat dan tulisannya, ada penjabarannya. Tinggal duduk manis saya dan saudara ini, saudara semua itu tinggal duduk manis, supaya kita punya pemikiran ini bekerjanya maksimal sekali, sangat luar biasa. Jadi saudara tidak diizinkan untuk cabang kanan kirim ke belakang. Fokus kepada penyampaian firman Tuhan. Fokus dengan jelas. Mata semuanya ke layar ini. Ayatnya lengkap, isi ayatnya lengkap, uraiannya lengkap. Tinggal duduk dengan manis. Maksudnya Anda itu diuntungkan, dimanjakan. Jangan sampai, saudaraku, kita ini lalu nyelutak gitu. Bahasa apa yang jelas nyelutak ini? Ya nyelutak aja lah. Jangan sampai, saudaraku. Ditambah lagi kasih karunia-Nya model apa? Penampakannya sangat mengagumkan. Dari dulu sampai sekarang, bahkan mungkin selama-lamanya. Tuhan buktikan. Dia tampakkan dirinya yang sangat mengagumkan. Seperti yang tertulis dalam ayat ini. Tak ada seperti dia yang dia sampaikan pada para umatnya. Supaya macam memandangnya jelas dengan mata yang telanjang betul, dengan vulgarnya dia disaksikan oleh seluruh mata. Tentu mata, nggak semua mata, mata yang ada mata Allah, mata rohani, bukan mata jasmani, saudara. Umatnya mampu melihatnya. Nah ini jelas. Ulangan 4:33 berkata demikian. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar, dan tetap hidup? Hebat enggak? Enggak ada umat seperti Israel. Enggak ada umat seperti Anda semua Israel rohani. Melihat Allah, tapi mereka masih hidup. Allah yang dikatakan Ibrani berkata api yang menghanguskan. Namun bangsa ini melihat dengan mata telanjang, tidak mati. Itu membuat mereka kagum tersendiri. Yang mereka miliki kekaguman terhadap Allah itu seperti itu. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar, dan tetap hidup? Hebat bukan? Ini yang perlu diworokan. Ini perlu disebarkan melalui sikap kita. Saudara, kini semakin nyata. Kini semakin nyata. Ini Yohanes 14:9. Sekarang disederhanakan melalui dirinya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami?
Filipus pernah nyertuk, tunjukkanlah kami Bapa itu Tuhan. Loh, kok aneh kami ini? Sekian lama kamu ketemu aku, bersama-sama melayani. Aku dan Bapa itu satu. Kau melihat aku sama dengan melihat Bapa. Karena dia tidak bisa dipandang sembarang orang. Musa yang luar biasa intim dan akrabnya dengan Allah saja nggak bisa memandang Tuhan wajahnya. Dia perlihatkan tentang apanya, saudaraku? Apa? Punggungnya. Itu pun di celah-celah batu. Luar biasa. Tapi sekarang bisa dilihat, dinikmati. Bahkan bisa berangkulan para muridnya itu. Yang lebih luar biasa, Yohanes Rasul selalu bersandar di dada Yesus. Saking akrabnya manusia ini dengan Allah kita, dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Gak sampai api seperti menghanguskan. Itu perjanjian lama, perjanjian baru sudah dikemas dalam bentuk kasih karunia Allah. Saudaraku, kehadirannya semakin jelas. Kejelasan kehadirannya di hadapan saudara, supaya Anda dan saya jelas pula melakukannya. Saudara nggak perlu ragu lagi dengan dia. Di dalam dia tidak ada kebohongan, tidak ada dusta, tidak ada kepalsuan. Saudara tahukah, semakin dia menyederhanakan diri, tujuannya agar mudah dipahami, dikenali, dan agar mudah pula perintah-perintahnya nggak jelimet, nggak sampai kita dibuat pusing 7 keliling oleh karena perintah Allah. Supaya kita melakukannya dengan baik, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Tuhan itu punya perasaan, saudaraku. Sama dengan kita punya perasaan. Dia juga punya emosi. Bersikaplah lebih baik dari sikap sebelumnya. Berbuatlah lebih baik. Berbuat seperti sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita semua memahami. Kalau kita sudah memahami, kita sudah mengerti, sudah mengenal benar, kita nggak ragu lagi melakukannya dan nggak pernah salah dan keliru lagi. Kecuali, maaf ya saudara, saya katakan kalau menghadapi orang dablek, beda. Dablek, orang Madura bilang pengko. Tuh pengko ya, orang Madura ngomong pengko. Beda dengan orang dablek. Bahasa Alkitabnya apa? Bahasa Alkitabnya bebal. Orang bebal itu begitu, gak bisa. Dikeras seperti apapun namanya bebal, tetap bebal. Sikapi orang bebal dengan kebebalan pula. Kalau orang bebal tidak bisa disikapi dengan santun, jawablah seperti keberadaannya. Baru mengerti. Saudara, kita mau melihat lebih lagi. Harus mengerti dulu kasih karunia itu apa. Luar biasa janjinya, ya dan amin. Saudaraku, di dalam dia tak ada kepalsuan. Di dalam dia ada kebenaran.
hanya kepastian yang ada. 2 Korintus 1 ayat 19 berkata demikian. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Gak ada keraguan lagi, gak ada kebimbangan lagi, gak ada jalan nyabang begitu, dilema itu gak ada. Di dalam dia itu hanya ada iya. Allah yang kuberitakan, yang diberitakan Silvanus, diberitakan Timotius, sama, yaitu iya, di atas ya, tidak, tetap tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang disembah bangsa Israel itu Allah yang luar biasa. Sangat mengagumkan Allah ini. Allah yang saudara sembah dan saya sembah ini luar biasa, Allah yang mengagumkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, bukan Tuhan Yesus bila meragukan dalam pekerjaannya. Bukan Tuhan Yesus, tetapi bila Tuhan Yesus yang disembah, tidak ada keraguan sama sekali. Dia berkata melalui Rasul Paulus, yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah dibayangkan oleh benak kita, disediakan pada setiap umat yang mengasihi Dia. Coba, saudara enggak kepikiran ke sana pun Tuhan sudah siapkan. Tahukah Anda? Saya akan mulai dari Musa. Ketika keluar dari Mesir, perjalanan menuju Kanaan. Walau dia tidak membawa masuk bangsa Israel ke Kanaan, tetapi Yosua. Tetapi setidaknya pengalaman yang dilewati Musa, dia tidak pernah mengerti bahwa laut itu akan terbelah menjadi dua. Laut Kolsom akan terbelah menjadi dua. Dia nggak pernah terpikirkan. Allah siapkan, Allah sediakan. Dan belum berhenti, terus berkarya terus Allahnya Israel ini. Yosua tidak pernah memikirkan bakal tembok Yeriko runtuh. Bahkan ada hamba Tuhan menyampaikan tembok Yeriko itu tebalnya mobil bisa lewat, tapi simpangan gak bisa, lewat aja. Berarti tebalnya bukan main, bukan? Itu pun bisa runtuh. Ini gak pernah terpikirkan oleh Yosua. Dia akan menyaksikan sejarah yang mengagumkan karya Allah yang luar biasa. Runtuh tembok itu. Luar biasa, bukan? Terus berkarya terus seiring dengan waktu yang ada. Daud yang akhirnya menjadi raja yang menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak terpikirkan Goliat yang tinggi gede luar biasa, keker pendekar sejak kecilnya. Runtuh, roboh hanya dengan kerikil, dan belum pernah terpikirkan oleh Daud, tapi Allah sudah siapkan. Itu pun terus bergulir terus. Daniel, dia nggak pernah terpikirkan dia dikeloni oleh singa. Dikeloni dia, luar biasa. Dia nggak terpikirkan, nggak pernah terkonsep oleh Daniel. Sadra, Mesa, Abednego, SMA ini nggak terpikirkan. Dia mengalami pengalaman yang luar biasa, harus masuk dapur api, dan luar biasa, sangit pun tidak dalam benaknya, dalam rambut atau dalam bajunya, sangit pun tidak. Itu kalau Allah menolong, kalau Allah memberkati, kalau Allah menyampaikan pertolongannya atas seruan saudara dan saya, dia tidak tanggung-tanggung.
harus engkau imani bahwa Allah menolongmu tidak tanggung-tanggung. Amin. Itu harus direspon. Luar biasa. Itu Allahmu Allahku. Gak sembarangan, saudaraku. Oleh karenanya, betapa luar biasa yang Allah pamerkan, Allah sodorkan, Allah perlihatkan pertolongannya untuk saudara. Saudara harus lebih sungguh, imbangi lebih sungguh lagi. Biasanya doa instan, saklemetan, amin. Sekarang tidak lagi. Bisalah 15 menit, bisalah 30 menit, bisalah setengah jam. Coba baca Alkitab ngantuk terus. Tidak tahu Anda baca sampai mana ya? Ada loh sampai zaman now gini masih keluaran. Lah iya. Harus beringas, semangat, nafsu luar biasa. Soal rohani itu harus seperti itu. Karena pertolongannya itu loh, yang sudah saya sampaikan tadi itu. Tinggal Anda menoreh sejarah bahwa umat Tuhan itu benar-benar luar biasa. Sejarah mengatakan bahwa Anda sudah mencatat satu perkara yang luar biasa, yang orang lain tidak bisa. Tapi kita dalam Yesus Kristus mampu dan bisa. Itu harus direspon. Saudaraku, tidak pantas sebab kita ini anak terang. Harus ya di atas ya, tidak di atas tidak, seperti firman Tuhan ini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi anak Tuhan pantang, bohong, dusta, bicara palsu, janji palsu itu tidak perlu. Lebih baik banyak doa, jangan kesusu janji dulu. Janji itu utang, saudaraku, harus digenapi. Jangan gampang janji, memang lidah tak bertulang. Kalau bertulang kan nggak bisa dibuat sop lidah, saudaraku. Kalau sop lidah itu enaknya luar biasa, Bu ya, Bu Mia ya. Kapan-kapan pesen sop lidah, Bu ya. Saudaraku, sebelum ngomong, sebelum berucap, belum keluar kata-kata, pikirkan baik-baik. Udah oke, sampaikanlah kepada pihak kedua, ketiga, dan selanjutnya. Perkataan Anda itu berkuasa. Jangan sampai dibuat main-main. Enggak ada. 1 Petrus 4 ayat 11 kan bilang itu. Kalau ada orang berkata, hendaklah seperti orang menyampaikan firman. Maksud firman itu guyon. Lalu saya sampaikan, wow ini saudara maaf ini bercanda saudaraku. Maaf ini bercanda. Jangan dimasukkan hati loh. Nah itu ya saja, itu nggak usah dimasukkan hati lah. Mohon maaf, ini bercanda. Kan nggak mungkin seperti itu. Kalau mau bicara seperti orang menyampaikan firman, beritanya akurat, bisa dipegang, bisa dipertanggungjawabkan, dan mengandung kuasa bertuah. Saudara dikasih Tuhan, kita jangan pernah bohong dusta dengan sejenisnya. Jangan pernah ada seperti itu. Saya itu apalagi setelah melayani seperti yang sudah makan tahunan ini, gak bisa dusta itu. Memang dengan kejujuran kita banyak orang heran. Gak usah jauh-jauh pada waktu tahun berapa, 83. Saya masih di Pamekasan.
Saya naik bis Pelita Mas itu kan jurusan Madura itu. Saya naik dari ujung masuk di kapal. Tapi saya nggak senang, penuh, pengap. Apalagi ada orang muntah yang di latar belakang makan telur asin lagi. Tambah luar biasa baunya. Saya turun. Saya turun masih dalam kapal. Berarti kan saya gratis. Saya nggak mau. Berapa sih harganya tiket naik potrekoning itu? Saya turun menghadap ke loket di kamalnya itu. Bapak ini turun dari kapal kok beli tiket? Karena harusnya beli baru naik. Ini turun baru beli. Disopir depan orang, bingung dia. Bapak bingung lah sendiri kamu. Yang penting aku dengan Tuhan jujur saya. Saya nggak mau, saya harus bayar. Saya beli, saya robek tiketnya. Ngapain saya kantongi? Saya menuju Pamekasan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pantang anak Tuhan. Roh Kudus berduka. Dalam diri saudara ada Roh Kudus. Harus ada suatu kesaksian yang bagus, yang sesuai dengan Roh Kudus. Kalau tidak, akan kecewa Roh Kudus. Berduka sekali. Usahakan hidup tanpa kepalsuan dalam diri saudara dan saya. Kalau sudah demikian, saudaraku, engkau pasti diberkati Tuhan. Tidak bisa tidak. Penutupnya, jadilah berkat sesuai pengertian pemahaman tema di bulan Desember ini. Amin. Amin. Berusaha mengerti bagaimana kita mengembangkan panggilan yang terindah. Kita kembangkan dalam diri saudara dan saya. Masih ada banyak waktu. Ini hari keempat ya. Betul, keempat ya. Masih kurang banyak. Masih ada harapan kita lakukan. Kita masih 3 kali khotbah, mendengar khotbah tema ini. 2 kali ya, 2 kali. Untuk jemaat umum 2 kali. Mari, kita mau sesuai pemahaman pengertian saya dan saudara, melakukan ini dengan baik, minta Roh Kudus. Dia akan memberkati setiap saudara dan saya. Amin. Tuhan berkati. Saya undang musik.